gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ketemu lagi nih di podcastnya Charlotte Mason Indonesia episode ke-17 bersama saya Ayu Primadini. Yang tentunya nggak mau sendirian dong. Sudah ada 2 orang sahabat praktisi CM yang hari ini hadir untuk menemani ngobrol-ngobrol kita. Halo semuanya, saya Ellen Christy. Senang bisa ikut ngobrol lagi di episode kali ini. Dan ada saya Putri yang akan menemani Mbak Ellen sama Mbak Ayu untuk menemani obrolan hari ini. Terus hari ini obrolnya tentang apa nih Mbak? Jadi minggu lalu kita kan udah ngebahas tuh Put soal pendidikan adalah atmosfer. Nah, hari ini kita mau ngelanjutin ngulik instrumen kedua dalam pendidikan karakter menurut Charlotte Mason, yaitu disiplin. Nah, apa sih yang dimaksud CM waktu bilang pendidikan adalah disiplin? Gimana menggunakan instrumen disiplin dengan tepat supaya karakter anak jadi luhur? Nah, penasaran dong? Makanya dimanapun teman-teman berada, apapun yang sedang dikerjakan, stay tune di obrolan kami ya. Aku tergelitik karena tadi Mbak Ayu bilang kata-kata disiplin. Soalnya kalau dengar kata disiplin itu aku agak-agak trauma sih. Sebelum kenal CM kayaknya disiplin itu serem gitu. Apalagi dulu pas sekolah ya. Disiplin itu pasti artinya bakal dihukum. Didisiplinkan tuh jadi maksudnya ya, wah bentar lagi aku mau kena hukuman nih. Apa ini? Kamu sering kena hukuman ya Put ya? Jujur nggak ya? Ya kalau mau jujur ya lumayan sering Mbak gitu. Sejujurnya gitu ya sering banget gitu. Contoh yang paling sering tuh ya kan kalau sekolah itu kan masih ada musim upacara gitu ya, tiap Senin pasti harus berangkat sebelum jam 7 gitu, jam 7 kurang seperempat harus upacara gitu kan. Nah kalau yang nggak lengkap atributnya gitu, atribut di sini maksudnya kayak ikat pinggang, topi, dasi gitu. Kalau nggak lengkap ya siap-siap ada barisan tersendiri gitu. Aku dulu tuh paling sering ya lupanya adalah topi. Nggak tahu kenapa itu topi kok sering banget lupa gitu. Kalau nggak lupa ya ketinggalan gitu. Ketinggalan di rumah gitu. Kalau nggak hilang, siapin nih. Terus kalau yang nggak lengkap tuh pasti punya barisan tersendiri. Kalau di upacara itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Ada satu sendiri barisan tidak lengkap atribut buat upacaranya gitu ya. Nah itu pasti lokasinya paling panas itu langsung kena sinar matahari. Padahal kalau ditinjau dari kacamata kita sekarang, yang paling panas beruntung ya dapat vitamin D lebih banyak ya sebenarnya ya. Berkah tersembunyi. Masih jam 7 lagi kan? Ya tuh dapat tuh malah paling beruntung dia. Mendingan nggak itu aja, nggak pakai topi aja berarti itu mesti. Ya sama sih ya, kalau di SMA aku tuh juga dulu aturannya semacam itu ya, yang kaitannya dengan disiplin. Sekolah harus pakai sabuk, baju harus dimasukin gitu kan, nggak boleh tuh gaya-gaya baju dikeluarin, terus nggak boleh gondrong yang laki-laki, nggak boleh pakai sendal gitu kan. Aku pernah juga tuh jadi udah selesai sekolah sih sebenarnya, jadi udah saya bagi rapot, cuman lagi datang aja sekolah pakai sendal kan. Ketahuan deh sama guru yang berdiri di gerbang itu tuh, terus ketahuan pakai sendal. Kenapa kamu pakai sendal? Kan saya udah nggak ada kelas, cuman mau mampir aja ke sekolah gitu kan, ngotot gitu kan aku kan. Terus ya nggak bisa dong, tetap nggak boleh pakai sendal. Terus diceramain panjang lebar gitu sampai ngaruh ke nanti kalau kamu kerja kamu pakai sendal, coba kamu bayangin gimana gitu. Ya ampun, panjang gitu deh. Padahal pas aku kerja ya, aku selalu pakai sendal jepit juga sih pas kerja sih dulu. Iya sama. Dulu kantorku malah semuanya pakai sendal jepit. Sama. Aku nggak pernah pakai sepatu kayak pas kerja. Kalau aku nggak pernah dihukum dong ya. Ya ampun. Bukan karena aku ketahuan sih.
bukan Kalau karena Mbak Ellen aku ketahuan, Mbak. tapi bukan karena aku sangat taat, soalnya ayahku pengurus yayasan. Jadi apa ya? Aku ngelihat sih dulu ada kayak diskriminasi gitu sih di sekolahku ya. Nah, kan dulu di sekolahku tuh ada sistem poin gitu. Jadi kalau melanggar aturan nanti itu dikenain sanksi gitu ya, sekian poin gitu. Kalau terlambat poinnya sekian, tapi makin dianggap pelanggarannya berat itu poinnya semakin besar gitu. Ya, kalau jadi misalnya kayak berkelahi itu poinnya gede banget, bisa langsung dikeluarin itu anaknya gitu kan. Nah, aku tuh dulu suka mempertanyakan sih kalau kayak sistem poin itu, kenapa sih kok yang dikasih poin itu cuma pelanggarannya aja gitu. Jadi kalau perbuatan buruk itu kayaknya langsung cepet dikenali terus dikasih poin gitu kan. Tapi kan aku pikir kan harusnya ya imbang yo. Gitu, maksudnya harusnya adil kan. Harusnya kalau anak itu melakukan hal yang baik, kenapa nggak di notice gitu ya, nggak diperhatikan. Dan harusnya dikasih poin juga kan. Jadi biar kalau misalnya dia melakukan perbuatan baik, mungkin sedikit bisa mengurangi poin buruknya. Gitu. Tapi itu nggak terjadi. Jadi aku dulu merasa terganggu juga dengan sistem poin itu. Tapi aku sendiri relatif sering lolos gitu dari poin, dari hukuman. Jadi walaupun aku terlambat gitu ya misalnya ya, nanti aku tuh dibolehin masuk gitu sama penjaga gerbangnya gitu. Karena dikenali kan ini anaknya siapa gitu. Dapat privilege ya. Nah itu sebetulnya aku justru sebetulnya ya di satu sisi seneng karena aku nggak dapet poin, tapi di sisi yang lain aku sebenarnya terganggu ya hati nuraniku gitu. Iya. Aku jadi ingat sih Mbak, dulu aku juga pas sekolah itu pernah itu ada suatu ketika kejadian ya, anak-anak yang dianggap nakal gitu disuruh maju ke depan pas upacara. Biasanya kan setelah selesai upacara itu kan ada pengumuman di akhir upacara gitu ya. Itu anak-anak yang nakal dimajuin, dipanggil satu-satu, dijejer di depan, dipermalukan, sama seolah-olah menasihati, padahal kayaknya sih lebih ke mempermalukan mereka sih. Tapi setelah kejadian itu aku lihat anak-anak itu juga nggak berubah jadi anak baik gitu, kayak gitu-gitu aja, nggak, tetap nakal-nakal aja gitu. Malah kayaknya jadi malah kebal sama hukuman. Terus ngerasa bangga. Ya iyalah bangga orang dipajang di depan gitu kan, jadi kelihatan semua orang. Malah tenar ya. Betul. Iya, terkenal kan jadinya. Jadi aku memang pikir metode hukuman kayak seperti ini tuh nggak efektif itu untuk memperbaiki kelakuan anak. Anaknya sih mungkin di awal kelihatan nurut ya, tapi kan nurutnya karena takut. Bukan nurut karena memang ya anaknya itu memang karakternya kayak gitu anaknya nurut, bukan, anaknya nurut karena takut gitu, supaya nggak dihukum aja sama guru-guru atau sama bapak ibunya gitu kan. Kalau nggak pas diawasi ya bisa kita tebak pasti kelakuannya berkebalikan 180 derajat seperti yang mereka tampilkan ke orang-orang dewasa itu kan. Ya balik lagi gitu. Iya memang setuju sih, jadi memang metode hukuman itu nggak terlalu efektif ya, karena nyatanya anak-anak yang sering dihukum malah anak-anak populer jadinya, jadi terkenal, jadi banyak yang naksir gitu biasanya terus kan jadinya. Kayaknya apa itu istilahnya? Kayak Dilan gitu kan, jadi keren gitu kalau lagi cowok gitu kan. Dulu kan makin sering dihukum makin banyak yang naksir, bukannya makin ini gitu. Nah iya, tapi selain hukuman tuh ada juga yang namanya reward ya. Jadi kan reward sama punishment kan. Jadi kalau hukuman jadinya kayak Putri bilang tadi, kalau reward ya pengen berbuat baik tapi karena diiming-imingi gitu kan, atau alih-alih ditakut-takuti dengan hukuman ya diiming-imingi dengan hadiah kan. Kalau nurut dibeliin es krim, kalau misalnya nilai rapotnya bagus nanti dibeliin mainan gitu kan. Banyak juga kan yang kayak gitu kan, sistemnya sistem reward gitu. Tapi sama sih menurutku kurang efektifnya gitu. Aku bisa bilang kurang efektif. Aku pernah nerapin soalnya nih waktu zaman belum kenal CM tentunya ya, waktu zaman ngajar di TK, belum nikah aku dulu kan.
aku pernah nerapin sistem reward kayak gitu ke murid-muridku gitu. Jadi kalau ada anak yang berbuat baik atau berbuat manis, itu aku akan kasih bintang gitu. Terus bintangnya tuh dipajang di dinding kelas gitu. Jadi di dinding kelas itu ada nama anak, terus ada bintang-bintang di sampingnya gitu. Nah, kalau mereka nakal akan ada bintang yang dicopot satu gitu. Tapi kalau baik nanti ada bintang-bintang yang dipasang di situ gitu. Nah, aku pikir ideku cemerlang gitu kan pada saat itu. Tapi ternyata setelah diterapkan, anak-anak itu malah menjadikan reward and punishment, reward bentuk bintang-bintangan itu sebagai alat eksperimen mereka gitu. Jadi mereka kerjanya sengaja, mereka berbuat manis for the sake of the star gitu. Jadi cuman buat ngelihat ada bintang gitu. Wah, berbuat bintang. Terus nanti mereka habis kayak gitu, mereka nyoba, mereka berbuat nakal supaya bintangnya dicabut. Mereka senang juga nanti gitu kan. Karena mereka sudah tahu bagaimana caranya membuat bintang itu ditambah dan dikurang gitu. Nah, yang kacau mereka tahu nih, misalnya kalau mereka habis berbuat salah terus mereka minta maaf, itu termasuk salah satu perbuatan baik yang diapresiasi dengan bintang. Kasih bintang. Gitu. Terus pernah lah. Pukul dulu gitu. Ya, muridku ada dua nih, cowok sama cowok bandel-bandel gitu. Mereka saling mukul. Plak gitu, sorry gitu. Terus habis itu lapor, Miss Ayu tadi dia mukul aku, terus dia bilang sorry. Oh ya bagus gitu kan. Awalnya aku nggak ngeh tuh gitu kan. Habis itu mukul lagi satunya, pak sorry. Terus mukul lagi, pak sorry gitu, pukul-pukulan. Habis itu bilang sorry gitu. Oh oke. Habis itu aku berhenti deh ngasih bintang-bintang, ini kayak nggak efektif nih sistem bintang-bintangan gini. Gitu. Jadi memang nampaknya pada akhirnya aku di situ juga ngeliat tuh, wah ini sistem reward gini memang nggak efektif juga. Jadi anak melakukan sesuatu ya kayak ngasih hanya demi reward itu gitu kan. Dan mereka sendiri sudah bisa mengukur apa yang bisa membuat mereka dapat reward dan apa yang bisa bikin mereka nggak dapat reward gitu kan. Jadi memang dua alat ini, reward and punishment, salah satu alat yang sering banget ya kita pakai ya para pendidik baik orang tua maupun guru untuk bikin anak cepat nurut gitu. Nah, kalau Charlotte Mason bilang sistem reward dan punishment ini sebenarnya kan terlalu fokus sama ketaatan yang ada di luar. Yang penting anak kelihatannya nurut, kelihatannya rajin, kelihatannya ibadahnya bagus, kelihatan sopan, nilai bagus dan seterusnya gitu kan. Nah, kelihatannya bagus saja itu kadang-kadang sudah membuat kita para pendidik ini ngerasa puas gitu. Karena anggapannya kalau misalnya di luar tampak baik berarti di dalam baik juga gitu kan. Padahal kan manusia ini nggak kayak hewan kan, nggak kayak binatang yang perbuatan motifnya selalu selaras gitu kan. Manusia kan bisa aja nggak selaras. Dan selama motifnya itu nggak datang dari dalam, ya sifatnya pasti temporal aja gitu, dekorasi lagi kan balik-baliknya kayak gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya akhirnya banyak kasus anaknya kelihatan baik-baik aja tapi tiba-tiba melakukan sebuah perbuatan asusila atau kriminal, di mana orang tuanya baru kaget setelah tahu itu gitu. Terus mereka akan berpikir bahwa selama ini anakku baik-baik aja, kenapa sekarang kayak gitu gitu ya, baru sadar setelah itu. Agak telat ya Mbak jadinya. Seringkali gitu ya. Makanya buat aku kenal CM ini mengubah banget sudut pandangku soal disiplin gitu. Kalau setelah belajar tulisan-tulisan CM ya, aku tuh baru iya ya, disiplin itu kan intinya nggak ngasih hukuman, nggak ngasih hadiah aja gitu ya. Tapi soal membangun kebiasaan baik anak, ya satu demi satu gitu kan, dibangun kebiasaannya. Terus ukuran keberhasilan anak itu, ukuran keberhasilan disiplin itu bukan dari seberapa banyak reward yang didapat gitu ya. Tapi apakah bisa anak itu mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik itu tanpa kita awasi gitu ya. Terus kayaknya otomatis gitu loh, kalau ada atau tidaknya kita, ada tidak adanya guru ya otomatis anak berkelakuan seperti itu gitu. Makanya aku cocok banget sama pemahaman ini gitu. Kalau dipikir-pikir kan kita mau sampai kapan sih nemenin anak gitu, bisa ngawasin 24 jam gitu ya, kayak masih bayi atau masih balita itu kan mesti kita awasin 24 jam gitu.
Tapi kalau udah gede gitu ya, mereka pasti kan ya kepengen main sendiri gitu, pengen bergaul sama temennya gitu. Apa masih bisa kita ngawasin gitu sih. Terus apalagi kalau udah gede, udah nikah gitu ya, masa kita tiba-tiba telepon, "Nak, udah makan belum?" Kan ya nggak mungkin gitu ya. Ayo bangun gitu. Iya. Kamu tadi bangun jam berapa? Ayo bangun gitu. Kan nggak lucu ya, udah nikah gitu, diketawain sama istrinya lah. Tapi emang enak banget ya kalau anak udah terbiasa melakukan hal-hal yang benar ya. Kalau kata CM tuh hidup jadi nyaman dan mudah gitu, hidup ibunya, smooth and easy day gitu kan dia bilang. Jadi kita orang tuanya nggak repot gitu rasanya kan. Kayak misalnya tuh waktu itu anakku yang gede kan, dia harus nganterin orang tuanya, suamiku untuk pergi berobat kan, kebetulan lagi sakit, terus harus jalan dengan kursi roda, tapi kemarin lagi nyoba nggak pakai kursi roda gitu. Ya, terus pulang-pulang mbahnya ya cerita kalau misalnya anakku tuh fokus banget ngebantuin mbahnya, peduli, pandangannya nggak kemana-mana, ngambilin macem-macem yang dibutuhin gitu. Padahal ya kan nggak ada aku ya yang nyuruh ini, nyuruh itu gitu. Tapi ya senang sih karena kan wah berarti nggak ada aku, kebiasaannya fokus, terus rasa empatinya juga sudah tumbuh gitu. Terus di rumah juga misalnya ada piring-piring bergeletakan udah otomatis nyuci. Habis bangun tidur juga otomatis bangun beresin tempat tidur gitu kan. Jadi apa ya, nggak bentar-bentar teriak ini teriak itu tuh kan enak ya, hidup rasanya jadi santai gitu. Terus kita jadi punya waktu juga untuk ngerjain hal-hal lain lagi gitu. Ya harapan semua orang tua Mbak kayak gitu kayaknya. Aku juga pernah mengalami hal yang mengharukan gitu kalau ngelihat hasil pembentukan kebiasaan baik dari anak-anakku ya. Kalau di rumahku itu soal kebiasaan mengerjakan tugas domestik gitu ya. Jadi kalau anak-anakku itu kan punya tugas tiap sore harus ngepel, jadi gantian tuh Naila atau Kenzi. Pernah suatu ketika nih kan biasa Kenzi pulang gitu, tiba-tiba pulang habis main gitu ya. Terus temennya tanya, "Kamu ngapain?" gitu. "Aku mau ngepel," gitu. Terus temennya ngocok-ngocoki gitu, bilang, "Ngapain ngepel?" gitu ya. Kan kalau ngepel itu kan tugas orang tua, tugas kita itu ya belajar aja gitu. Terus Kenzi bilang, "Bundaku kan udah ngerjain yang lain." Waktu denger itu tuh rasanya nyes gitu kan. Bisa manis jawab banget seperti ya. itu. Gitu. Ya, cuma kalau mendengar cerita-cerita itu kan rasanya enak banget, manis banget gitu ya. Nah, teman-teman pendengar nih perlu diingatkan bahwa hasil yang seperti itu nggak instan ya, bener nggak? Betul. Soalnya terus kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Aku pengen anakku langsung bisa melakukan yang baik tanpa harus aku awasi. Nah, itu terus jadinya akhirnya kalau nggak anaknya tahapnya belum bisa sampai ke situ, akhirnya punishment lagi. Panik ya. Gitu kan. Soalnya kadang-kadang itu menjebak juga sih ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita udah sadar bahwa anak itu butuh proses gitu ya untuk bisa mengembangkan kebiasaan baik. Jadi kalau misalnya anak itu kelihatan nggak maju-maju, dan nggak maju-maju itu kan artinya tidak maju secepat kemauan ibunya gitu kan, atau secepat kemauan bapaknya. Jadi nggak perlu senewen gitu loh, karena kalau udah senewen ekspektasinya merasa kenapa kok kamu belum bisa, kenapa nggak bisa seperti situ, misalnya kayak gitu kan, nanti ujung-ujungnya pasti pakai teknik disiplinnya yang buruk lagi gitu, yang bentak, yang ceramah, yang ngomel, mukul, dan seterusnya gitu. Nah itu akan kontraproduktif dengan proses pembentukan kebiasaan baiknya, karena sebetulnya segala macam kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh orang tua, itu justru adalah wujud dari ketidakmampuan orang tua mendisiplin dirinya sendiri. Pernah di bukunya Scott Peck kan dia mengistilahkannya itu undisciplined discipline. Jadi mau menegakkan disiplin ke anak dengan cara yang tidak disiplin, kan? Kita tidak bisa mendisiplin emosi kita, tidak bisa mendisiplin respon impulsif kita, itu kan berarti kita nggak disiplin kan? Gitu. Nah kalau orang tuanya aja lepas kendali, disiplin diri orang tua lemah, lah bagaimana gitu mau membantu anak jadi disiplin? Karena nantinya
anak tetap aja nurutnya karena takut gitu, bukan karena tahu bahwa ini sesuatu yang benar dilakukan dan menjadi kebiasaannya gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke kata-kata CM, mau mendidik anak secara efektif dan menerapkan disiplin ini, kita mesti punya modal pengetahuan dasar fisiologis dan psikologis. Itu udah wajib lah pokoknya. Untuk melatih kebiasaan baik, ya CM menekankan kita mesti belajar terutama ilmu tentang otak. Karena kalau sudah paham cara kerja otak bagaimana, kita nanti bisa lebih membantu anak kita membangun kebiasaan baiknya. Betul, betul. Memang proses orang tua belajar ini penting banget ya. Jadi bukan sekedar menjalankan apa yang sudah dia dapatkan dari nenek moyangnya dulu gitu sesuai tradisi gitu kan. Pokoknya kalau anak salah ya dihukum, itu kan tradisi ya sebenarnya. Tapi kita masih belajar juga sebenarnya gimana sih cara terbaik dalam mendisiplinkan anak gitu misalnya kan. Bagaimana proses kerja otak, bagaimana secara psikologis anak kalau diginiin gitu misalnya ya. Karena belajar itu ya sebenarnya wujud cinta kita terhadap anak-anak kita ya. Karena dalam pendidikan kita tidak hanya butuh cinta, tapi kita juga butuh proses belajar itu sendiri ya. Cinta yang berpikir gitu kalau kata judul bukunya Mbak Ellen kan. Ya kan. Kita mesti buktiin bahwa cinta kita ke anak ini harus terus nambah seiring dengan pengetahuan kita yang juga terus bertambah gitu. Jadi dengan pengetahuan yang bertambah, akhirnya cara yang kita pakai jadi cara yang tepat gitu, bukan cara yang asal-asalan atau yang ngawur gitu. Nah, habis ini kita lanjut ya di segmen kedua untuk ngobrolin soal pengetahuan apa sih yang mesti kita miliki supaya berhasil dalam proses mendisiplinkan anak atau proses yang biasanya disebut dalam metode CM ini habit training. Nah, habit training seperti apa yang bisa berhasil dalam mendidik karakter anak? Ayo Mbak, buruan diceritakan. Daripada kelamaan penasaran nih, supaya berhasil menjadi pelatih kebiasaan baik ke anak itu kita harus gimana? Harus ngapain dulu? Harus belajar ilmu apa dulu? Biasanya pada menunggu-nunggu nih kalau yang soal kayak ini nih. Ya, jadi karena tadi kita bicara tentang anjuran CM untuk belajar ilmu tentang otak ya, dan ternyata setelah aku menjalankan saran CM itu sangat-sangat betul sekali. Jadi nomor satu, kita sebagai orang tua mesti paham dulu bahwa otak manusia itu sifatnya plastis. Plastis itu berarti bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Neuroplasticity istilahnya. Jadi otak kita saat kita bangun tadi pagi itu nggak akan sama konfigurasinya dengan otak kita saat nanti malam kita tidur. Jadi otak itu selalu berubah terus gitu. Semua kegiatan dan pengalaman kita sepanjang hari akan mengubah bagian mana dari otak kita yang diperkuat, mana yang diperlemah gitu. Karena salah satu hukum dasar dalam kerja otak itu namanya use it or lose it. Jadi kalau semakin sering dipakai, rutin, diulang-ulang gitu kan pemakaiannya, maka dia semakin kuat. Tapi kalau semakin jarang dipakai, apalagi nggak pernah dipakai, maka itu akan melemah, bahkan hilang, pudar gitu ya, susunan syaraf yang membantu kita melakukan tugas itu. Jadi di sini orang tuh harus memahami dulu bahwa kebiasaan itu tercipta dari pengulangan. Jadi kalau kita rutin mengulang-ulang sesuatu, maka syaraf dan jaringan antar syaraf di otak yang mengurusinya akan terus hidup dan makin kuat. Tapi kalau kita lama gitu ya, misalnya nggak melakukan yang dulunya kita bisa gitu, nanti akan bisa lupa gitu, atau malah kagok waktu melakukannya, atau bahkan bisa hilang sama sekali gitu. Nah ini contohnya ya, aku sejak kecil mengulang-ulang terus kegiatan membaca, kegiatan berbahasa itu. Jadi setiap ada waktu luang aku membaca. Tidak pernah tiada hari tanpa membaca. Apalagi zaman dulu kan TV nggak kayak sekarang ya. Kalau TV itu dulu kan adanya cuma TVRI itu. Jadi yang programnya cuma ada di malam hari dan programnya juga nggak menarik buat anak-anak. Jadi ya
bacaan menjadi sumber hiburan utama kalau aku zaman dulu. Nah, dampaknya adalah otot membaca, dalam tanda kutip ya ototnya ya, kemampuan membaca di otakku, kebiasaan membaca itu jadi sangat kuat. Gitu. Akhirnya itu sangat membantu ketika kita melihat bacaan apapun, ketika aku membaca, aku bisa membacanya dengan cepat karena sangat terlatih untuk membaca. Tapi tiap orang tuh mesti punya kok skill yang berkembang dalam dirinya. Karena kan mesti dalam kehidupan ini ada kan kegiatan yang kita ulang terus-menerus. Walaupun itu termasuk marah-marah itu marah-marah itu suatu bentuk skill ya. Kita udah bisa melakukannya secara otomatis ya. Otomatis itu nggak usah dipikir gitu. Pokoknya sesuatu yang bisa kita kerjakan secara otomatis itu berarti keterampilannya udah terbentuk di otak kita itu. Jadi misalnya melihat kekurangan orang lain itu juga suatu skill ya. Karena saking seringnya kita ulang-ulang jadinya terus otomatis kita akan cepat melihat kekurangan orang lain. Tapi kalau kita mau melatih dari dulu, terbiasa melatih melihat kebaikan orang lain, sisi positif orang lain, itu juga akan jadi skill. Aku yang heran tuh dulu satu saudaraku ya kerja di pabrik pakan ternak. Itu kerjaannya kan menyortir setoran jagung gitu kan dari supplier. Nah, dia itu bisa dengan menendang karung jagungnya tuh ya, diduk gitu misalnya, dia tuh udah langsung tahu ini isinya jagung semua, apa ada campuran batunya atau apa tuh dia udah langsung tahu, hanya menendang karung gitu. Itu aku harus menyembah dulu gitu. Sangat banget kedengeran dari bunyinya tuh. Hanya dengan bunyinya aja gitu. Iya. Itu jadi inget dokter kandunganku dulu gitu kan. Dia juga jarang banget pakai USG karena dia bilang saya lebih percaya tangan saya daripada alat gitu. Nah terus dia tuh bisa loh misalnya lihat pegang perut doang tuh dia bisa nebak. Oh ini posisi bayinya begini, lagi ada tali ususnya melilit, terus udah gitu beratnya segini. Berat gitu. Jadi pas aku mau lahiran itu dulu 2 hari sebelum lahiran dia bilang, oh bayinya beratnya 2,9. 2 hari kemudian lahir benar beratnya segitu. Jadi aku megang pepaya aja belum tahu beratnya berapa gitu. Padahal pepaya jelas-jelas aku pegang gitu. Aku nggak tahu beratnya berapa. Kenapa ya? Bayi di dalam perut dia tahu beratnya berapa. Keren sih dokternya Mbak. Pakai tangan meter. Kalau kamu apa? Kamu ulang-ulang. Kalau aku kebiasaannya apa ya? Kalau aku kebiasaannya paling mungkin yang terasa sampai sekarang, kebawa sampai sekarang itu suka berorganisasi, terus mungkin bisa dibilang gampang bergaul gitu ya. Ya ini nggak lepas dari bapak ibuku sih. Bapakku tuh dulu suka banget dari dulu ya aktif di organisasi sampai akhir hayatnya gitu ya, di organisasi keagamaan. Terus ibuku juga dulu itu sebagai guru itu juga aktif di organisasi keguruan gitu. Jadi walaupun sesibuk itu, orang tuaku juga masih sempet tuh keruntelan sama anak-anaknya, terbiasa saling cerita, terbiasa saling curhat gitu. Jadi mungkin ya aku jadi ngobrol, terus gampang bergaul, gampang dekat sama orang itu ya karena kebiasaan-kebiasaan yang dibawa sama orang tuaku gitu. Jadi terbiasa. Jadi kalau ketemu orang baru nggak bingung gitu ya, Put, harus kalau ketemu orang baru nggak bingung harus ngajak omong apa dulu, nggak perlu mikir yang sampai ada tuh ya. Gitu kan. Betul. Kan kalau ketemu orang baru kadang-kadang kan awkward gitu ya. Mau ngomong apa ini? Kalau dirimu enggak ya, jadi ya udah langsung gitu ya. Iya, kayaknya sih gitu sih Mbak. Aku merasa seperti itu. Gak tahu malu gitu. Malu-maluin malahan Mbak. Iya. Tapi aku setuju sih memang ya, kebiasaan yang dilatihkan orang tua kita dari kecil ini ngaruh banget ke karakter kita hari ini ya. Jadi
kebiasaan ini bukan melulu yang sifatnya fisik, tapi juga kebiasaan moral, kebiasaan mental gitu. Kayak tadi kan Putri kebiasaan menghadapi orang gitu kan, kebiasaan mental ya, atau kebiasaan intelektual kayak Mbak Ellen tadi misalnya baca gitu kan. Jadi apapun yang dilatihkan orang tua itu ya ngaruh ke kita, meski orang tuanya itu nggak sadar kalau dia sedang melatihkan suatu kebiasaan ke anaknya ya. Contoh nih misalnya kayak aku dulu waktu masih kecil cuman sering dibiasain aja sikat gigi gitu kan. Mau tidur sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki. Mungkin dari bayi ya mamaku ngebiasain kayak gitu kan. Terus agak gedean dikit cuman sekedar ditanya, udah sikat gigi belum gitu kalau mau tidur kan. Nah, tapi ya kebawa terus sampai sekarang gitu kan. Jadi kebiasaan kalau mau tidur itu kalau nggak sikat gigi ya nggak bisa tidur. Nah, kalau aku pikir-pikir pada saat itu kan mamaku cuman melakukan hal yang mungkin sudah biasa dia lakukan juga gitu kan. Nah, dia nggak sadar apakah sebenarnya itu sedang melatih kebiasaan atau enggak gitu. Nah, hukum kebiasaan ini bisa punya nilai positif dan juga bisa punya nilai negatif ya. Hal-hal yang nggak dibiasakan juga jadi nggak ahli gitu kan. Kayak aku tuh dulu misalnya soal musik sama olahraga tuh, wah orang tuaku nggak peduli sama dua hal itu, jadi nggak pernah membiasakan aku dengan dua hal itu gitu. Jadinya ya aku nyaris nggak punya skill apa-apa nih di bidang musik dan olahraga gitu. Kalau aku mau mulai berolahraga tuh jadi benar-benar harus usaha keras gitu. Maksa diri. Harus memaksa diri, harus menyiapkan planning apa, terus gitu deh. Harus pakai usaha gitu. Kalau udah kebiasaan kan santai ya, kita tinggal jalan gitu. Kalau aku mesti usaha keras. Malah rasanya nggak enak kalau nggak ngelakuin. Nah, di situ bedanya atmosfer sama disiplin ini kalau dalam konsep CM itu, kalau tadi atmosfer itu seperti yang dilakukan oleh mamahnya Ayu ya. Jadi melakukan kebiasaan tapi tanpa disengaja gitu loh. Nah, kalau disiplin ini berarti memang orang tua secara sengaja mengawal pelatihan kebiasaan baik pada diri anaknya. Jadi bukan hanya menyerahkan pada pembentukan yang terjadi alamiah gitu kan, biar anak lihat sendiri atau nanti terbentuk sendiri. Tapi kalau habit training ini berarti memang orang tua merencanakan secara sengaja, jadi bertujuan, secara teratur, secara terencana, memang pengen anaknya punya kebiasaan ini. Itu bedanya habit training sama atmosfer gitu. Dan sebetulnya karena otak itu plastis, misalnya kayak tadi Ayu nggak biasa olahraga, itu nggak pernah ada kata terlambat loh kalau mau belajar. Karena sampai tua pun asal punya niat dan tekun gitu, kita tetap selalu bisa menguasai hal baru karena otak itu bisa berubah. Jadi kuncinya habit training itu sekali lagi ada di repetisi atau pengulangan. Jadi kalau mau membangun kebiasaan baik yang baru, kita harus memastikan bahwa tidak pernah satu hari pun terlewat tanpa kita mengulangi kegiatan yang mau kita jadikan kebiasaan itu. Itu pasti dalam jangka waktu sekian akan menempel ke kita, makin lama makin kuat sebagai kebiasaan yang permanen. Nah, makanya di sini kalau orang tua ingin menerapkan habit training atau menjadi habit trainer, kuncinya adalah konsistensi. Kalau kita konsisten, maka nggak sampai seminggu biasanya kebiasaan itu mudah mulai terbentuk di anak. Jadi misalnya dulu waktu aku ngelatih anakku yang kecil si Nesya kan, yang bungsu itu, jadi aku latih untuk kalau aku panggil Nesya gitu, maka dia harus menjawab iya mama, terus datang. Nah, itu aku latih secara konsisten ya, nggak pernah sekalipun aku manggil dan dia boleh nggak datang dan jawab iya mama gitu. Nah itu nggak sampai seminggu kebiasaannya udah mulai terbentuk loh. Jadi tinggal selanjutnya aku sebagai orang tua mesti sebagai habit trainer ya, mesti konsisten untuk mengawal supaya ini benar-benar jadi kebiasaan yang permanen dalam diri dia. Gitu. Tuh. Jadi orang tua mesti punya kebiasaan melatih kebiasaan ya, supaya dia tidak salah dalam melatih kebiasaan anaknya itu seperti apa. Dan penting banget ya kata-kata konsisten itu nggak boleh on off gitu kan. Kalau di volume 1 bukunya CM ada contoh soal ngelatih anak untuk tutup pintu tuh ya. Katanya kan kita mesti memastikan anak nggak pernah masuk atau keluar ruangan tanpa tutup pintu.
Nah, CM bilang godaannya itu adalah pas kelihatannya anak tuh udah mulai bisa tutup pintu tanpa diingatkan. Nah, kita jadi ngerasa di atas angin gitu kan, udah GR duluan, terus kita pengen melonggarkan. Nah, jadi pas besoknya tahu-tahu anak nggak tutup pintu, nah pikiran kita ya udahlah, cuman sekali ini, gitu. Kasihan juga anaknya udah pergi jauh, masa mau dipanggil cuman buat tutup pintu gitu kan. Nah, begitu kita pikir sekali ini aja, langsung deh hasil latihan yang udah dilatih sebelumnya itu jadi kacau gitu. Jadi harus diulang lagi dari awal. Gara-gara kita gak apa-apa sekali aja gitu. Konsisten dan tegas ya. Kalau kata Mbak Erlin, tegas yang kalem. Soalnya nih aku dulu jadi bukan dulu sih ya, belum lama juga aku juga sering banget tuh dulu berantem cuma hanya karena masalah mandi gitu. Anak-anak itu harus mandi jam sekian tuh harus mandi, jam sekian harus mandi gitu ya. Terus harus sampai berantem eyel-eyelan terus itu, lama-lama ya capek gitu ya. Setelah itu aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku belum merumuskan rumusan yang jelas gitu ya. Selama ini aku cuma ngikutin kebiasaan orang aja gitu ya, mandi sehari 2 kali gitu. Jadi followers gitu ya, kan nggak ngerti kenapa harus mandi 2 kali gitu ya. Pokoknya ya mandi 2 kali aja gitu kan. Anak kan nggak bisa digituin gitu loh. Kita juga nggak bisa tegak aturannya karena ikut-ikutan gitu. Terus akhirnya aku kayaknya perlu nih merefleksikan diri gitu. Setelah dipikir-pikir akhirnya ya diputuskan untuk mandi sore itu paling lambat jam 17.30 udah harus mandi. Karena alasannya ya karena udah seharian beraktivitas gitu, keringetan, ya mandi gitu. Kalau prinsipnya sudah ditentukan dengan tegas, menegakkannya kan jadi lebih gampang gitu ya. Betul. Dan memang sebetulnya habit training itu kita melatihkan yang prinsip-prinsip aja sih. Jadi jangan sampai hal-hal yang sebetulnya hanya masalah selera kita itu kita paksakan latih ke anak ya, jadi prinsip gitu kan. Kita mesti pilih-pilih ketika mau habit training, dan terutama kalau masih baru ya dalam praktek habit training, itu melatihkan satu kebiasaan aja itu sudah menguras waktu dan energi loh. Karena nggak segampang memberikan perintah gitu kan, karena orang mikir kan perintah itu gampang, tapi yang berat itu kan memastikan anak melakukan perintah gitu. Memastikan anak melakukan apa yang sudah kita jadikan aturan. Dan jangan pernah bolong gitu. Kalau kita sudah bilang mandi pukul 17.30 setiap sore sudah harus mandi, itu kan kita harus ngawal kan. Jadi anak lagi main di luar, kita sebelum anak pergi main kita sudah bilang dulu, ingat ya nanti sebelum 17.30 sudah harus pulang dan 17.30 harus sudah mandi. Kalau menjelang 17.30 belum ada kan harus kita kejar anaknya, ayo pulang mandi gitu kan. Jadi bayangkan kalau misalnya rakus gitu ya, pengen langsung anak bisa macam-macam habit ya, macam-macam kebiasaan. Nah, itu kan nanti orang tuanya stres sendiri gitu kan, ngawalnya banyak banget, itu nanti bisa burn out gitu, bisa kecapean, akhirnya malah kebiasaannya nggak maksimal semua karena bolong-bolong pasti nanti semua kita ngawasin. Jadi aku lihat sih kalau baik itu di rumah maupun di sekolah, kalau sampai ada anak atau murid yang melanggar aturan, aku kok yakin gitu, kok dilacak-lacak kemungkinan besarnya adalah karena orang tua atau gurunya kurang konsisten awal dia melakukan aturan. Karena habit training ini paradigmanya bukan menghukum. Bayangin aja, karena ingat ya bahwa kita kan harus memahami lagi otak itu kan bekerjanya berdasar repetisi. Kalau anak melanggar terus dihukum, terus besoknya melanggar lagi, dihukum lagi, melanggar lagi, dihukum lagi, melanggar lagi, dihukum lagi, berarti kebiasaan melanggarnya hilang apa enggak, itu loh ya. Jadi ahli melanggar malah ya. Mesti ingat. Jadi kan tidak menghilangkan jejak melanggarnya itu di otak anak, malah menguat. Hanya sekarang kebiasaannya menjadi melanggar dan menerima hukuman. Gitu. Nah, akhirnya
tadi yang dibilang Putri, kenapa kok anak-anak ini makin lama malah makin kebal hukuman? Karena sudah terbiasa gitu. Hukuman yang awalnya berat, kalau sudah terbiasa lama-lama ringan, nggak terasa berat lagi. Nah, jadi konsep habit training itu paradigmanya jangan menghukum, tapi membantu. Orang tua mesti berpikir bagaimana kita membantu anak supaya bisa selalu melakukan kewajibannya, melakukan aturan tanpa pernah jeda sekalipun. Nah itu, malah justru jangan sampai anak pernah melanggar, apalagi sampai dihukum. Itu harusnya yang kita upayakan itu. Jadi sifatnya lebih ke preventif, mencegah anak melanggar. Jadi kalau misalnya kayak Putri gitu ya, dulu kasusnya sering lupa bawa topi pas upacara. Kalau misalnya sekolahnya itu menerapkan konsep habit training, maka yang dilakukan bukan kalau nggak bawa topi disuruh baris di tempat yang panas gitu. Kan nanti dia akan jadi kebiasaan nggak bawa topi, nggak usah disuruh, langsung akan pergi ke barisan yang panas gitu. Tapi kalau mau habit training, anaknya dilihat dulu, dikenali kenapa ya dia sampai nggak bawa topi. Oh karena ternyata topinya ditaruh di loker tapi terus diambil sama teman yang lain. Berarti gurunya harus mencarikan solusi gimana caranya supaya topi-topi itu bisa tersimpan di sekolah dan tidak mungkin diambil oleh yang lain. Jadi anak nggak mungkin nggak punya topi pas upacara. Gitu. Nah itu contoh konsep habit training ketika diterapkan di dalam kehidupan bersekolah dan di rumah pun kurang lebih caranya seperti itu. Betul. Jadi emang harus punya solusi ya, punya sistem ya. Kalau misalnya ada kasus begini, kasus nggak bawa topi, berarti sistem apa yang harus diterapkan supaya anak-anak itu tidak melakukan hal itu. Di rumah juga gitu, misalnya anak naruh barang sembarangan, berarti ada sistem apa yang diterapkan biar anak nggak naruh barang sembarangan gitu. Entah itu setiap barang punya raknya atau gimana gitu kan. Jadi ketika ada sistem, proses ngebantu kita juga jadi lebih gampang ya. Nah, tapi masalahnya untuk bikin sistem, untuk mencari solusi gini kan kadang-kadang ya gitu, males gitu. Banyak orang tua atau guru jadinya males karena kan aduh yang cepet itu tinggal nyuruh aja lah gitu. Nyuruh kan cepet ya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kalau harus juga cepet. Nah, kalau harus menciptakan solusi, menciptakan sistem gitu kan ya susah gitu kayaknya. Iya, betul. Nah, tapi malah itu kelirunya di situ sih. Merasa bahwa menciptakan sistem itu berat. Padahal ibaratnya investasi itu kan mending repot di awal tapi belakangnya enteng, energinya hemat, atau mau ngeluarin energi terus setiap hari untuk masalah yang sama. Itu pilihan ya. Habit training tuh betul. Habit training itu kan terasa sulit cuma di awalnya aja, karena begitu sudah mulai terbentuk itu akan memudahkan sekali tadi yang dibilang kami CM smooth and easy days gitu, hari-hari yang mulus dan mudah gitu. Kita jadi mudah, anak juga jadi mudah karena anak itu pada dasarnya suka keteraturan. Jadi kayak misalnya kayak Putri tadi nyuruh anak-anaknya mandi. Daripada tiap hari berantem sama anak urusan mandi itu kan ya capek kan? Anak capek, kita capek, terus bonding anak dan orang tua juga jadi renggang karena konflik terus, gitu kan, debat terus. Tapi kalau misalnya sudah oke, ini aturannya adalah 17.30 sudah harus mandi dan tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau sudah soal habit training berarti soal yang prinsip, dan dalam hal prinsip itu nggak ada tawar-menawar. Oke, jadi anak selama sekian hari nggak pernah sekalipun bolong kewajiban mandi setiap sore sebelum pukul 17.30. Terus lama-lama anak terbiasa dan udah otomatis lama-lama dia sebelum jam segini pasti udah mandi gitu. Akhirnya kan nggak banyak debat, suasana jadi santai, jadi kalem. Nah terus kan jadi enak gitu, energinya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Iya ya Mbak. Coba aku tahu dari dulu ya. Perlu capek gitu ya awal-awal ya. Itu kayak pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakep gitu ya. Iya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Ya benar gitu, praktik habit training ini tuh membuat suasana di rumahku jadi mulus dan menyenangkan tadi. Nggak kayak
dulu ya, otot-ototan, ayo siapa ini yang mandi duluan, gitu ya. Terus ngelatih satu habit yang dari satu ke habit yang lain tuh jadi lebih mudah gitu ya. Nggak yang langsung semuanya dilatihkan, tapi kalau satu demi satu cuma rasanya lebih mudah gitu. One at a time. Kalau kata CM. Buat ke habit yang lain tuh jadi lebih pijakannya itu lebih enak gitu loh Mbak. Karena anak sudah punya kebiasaan untuk menuruti aturan gitu. Jadi melatih satu habit, nanti habit pertama waktu mau dilatih mungkin lama gitu ya prosesnya, karena anaknya dulu nggak terbiasa taat aturan. Tapi setelah anaknya punya kebiasaan taat aturan, habit kedua, ketiga, keempat makin cepat melatihnya gitu. Dan makin lekas, makin dini ya kita memulai habit training ini, ya makin enak baik buat anak maupun buat orang tua. Karena melatih anak di usia balita itu bakal lebih gampang dibanding melatih anak yang sudah usia sekolah, misalnya 7 tahun, 8 tahun. Dan nanti makin sulit lagi kalau baru mulai dilatih pas remaja. Nah itu perjuangannya pasti lebih berat. Karena kan ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terlanjur terbentuk, dan itu membongkarnya lagi itu kan makin lama kebiasaan itu berakar kan semakin sulit untuk dibongkar gitu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti mustahil ya. Jadi jangan berpikir bahwa anakku udah remaja nih berarti hopeless dong misalnya gitu. Nggak ada kata hopeless ya. Kalau selama anak masih tinggal di rumah kita itu, kita tetap punya kesempatan untuk menjadi habit trainer buat dia, karena otak manusia itu plastis, jadi umur berapapun pasti bisa berubah. Tinggal kita sebagai pelatihnya, apakah kita sudah mengembangkan kualitas sebagai pelatih yang tegas, kalem, dan konsisten, dan berilmu itu sih terutama. Jangankan untuk anak-anak ya, buat kita aja masih bisa banget ya kebiasaan kita berubah gitu selama kita konsisten dan kita benar-benar niat gitu ya. Padahal kita sudah cukup berumur, di mana kebiasaan-kebiasaan buruk gitu kan kalau diibaratkan kayak jembatan itu udah jadi jembatan kokoh gitu di dalam diri kita gitu kan. Oke ya, dari bincang-bincang ini emang kelihatan banget ya arti pentingnya prinsip education is a discipline seperti yang dibilang CM ya. Habit training ini kalau kata CM ini alat yang penting banget sih dalam proses pendidikan. Sama kayak pemahat punya pisau untuk memahat, atau kompor untuk koki gitu kan. Buat koki kan kompor itu penting banget. Nah, untuk para pendidik, habit training ini adalah alat yang penting dalam proses mendidik. Jadi kalau orang tua mau berhasil dalam proses mendidik anak-anaknya, jadi mesti tahu gimana sih cara memakai alat ini dengan baik. Ya sejatinya sih nggak rumit-rumit banget ya, karena kan kebiasaan setiap orang terbentuk mengikuti cara kerja otak dan hukum fisiologis yang sifatnya universal sebenarnya. Sudah ada juga di dalam diri anak-anak gitu, tinggal gimana kita ngembanginnya. Sekarang masalahnya tinggal kita mau apa enggak nih menekuni proses melatihkan kebiasaan baik ini supaya di masa depan kita dan anak-anak bisa jalani hari-hari yang mulus dan menyenangkan itu. Atau kita mau abaikan aja proses habit training ini gitu, dengan resiko di masa depan hari-hari kita dan anak-anak jadi lebih melelahkan dan penuh konflik ya, karena mereka tidak terbiasa melakukan apa yang benar. Kalau kata temanku ada satu quote bagus ini, temanku pernah bilang, dia bilang hidup ini adalah penderitaan. Jadi kita tinggal memilih nih, kita mau menderita di awal atau mau menderita di akhir gitu. Gitu. Oke ya, semangat ya teman-teman ngejalanin proses habit training ini gitu, baik buat anak-anak maupun buat diri kita sendiri. Minggu depan kita bahas lagi nih alat ketiga dalam proses pendidikan karakter ala Charlotte Mason, yaitu ide-ide hidup. Nah, penasaran dong gimana sih kerja ide dalam pendidikan? Nah, makanya langsung aja nih jadiin podcast kita sebagai favorit nih di Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau akun-akun podcast lainnya. Atau bisa juga subscribe di akun YouTube-nya Charlotte Mason Indonesia ya. Gunanya biar nanti selalu dapat notifikasi kalau ada episode-episode podcast terbaru. Nah, jaga kesehatan ya teman-teman semua, biar kita bisa ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.